Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Saya saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik. Saya ingatkan kepada saksi, ya, apa yang ditanya ada yang dijawab. Ya, kalau bercerita panjang ceritanya, tapi kami perlu fakta hukum saja. Baik. Fakta hukum yang relevan, baik kita yang relevan. Bagi saya tidak ada yang berbeda itu. Ada foto yang satu ada yang tidak bisa. Ini Pak Muhyiddin Jale, ya. Ya. Jangan anggap Pak, jawab. Soalnya dari kami ini ada mereka ya, nanti usaha bukan menerangkan itu bukan mana ya. Muhyiddin Jale, saudara tinggal di Tangerang ya. Betul ya. Saudara melihat ada berita di TV atau mungkin di media sosial. Betul yang mulia. Ada pernyataan dari Menteri Agama itu yang jadi pokok masalah di sini. Betul. Betul yang mulia. Kapan saudara lihat di TV atau di media sosial? Saya lupa tanggalnya, tapi ingat bulannya kira-kira akhir bulan Februari 2022. Ya, akhir Februari 2022. Waktu itu saudara dari mana? Saya di rumah. Di rumah bersama keluarga. Betul. Ya, nonton TV. Betul. Apa pernyataannya yang Bapak dengar dari Menteri Agama yang hubungannya dengan dia sebagai Menteri Agama mengeluarkan pernyataan apa waktu itu? Ada sebuah pernyataan dari Pak Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menurut kami sebagai warga negara dan khususnya umat Islam sangat kecewa. Kalau tidak salah saya hanya bisa memetik penggalan kalimatnya. Misalkan kita tinggal di sebuah komplek yang penduduknya non muslim, kemudian memelihara anjing dan anjing itu menggonggong secara bersamaan. Nah, itu yang menurut menurut kami selaku umat Islam ini adalah iya, untuk khususnya kepada saya. Jadi sangat kecewa seorang menteri, bahkan ini menterinya Menteri Agama, melontarkan kalimat di ruang publik. Karena di zaman teknologi informasi seperti sekarang kita sudah tidak bisa membungkus segala sesuatu secara tertutup. Itu direkam oleh beberapa stasiun TV, walaupun yang akhirnya ada yang menyempurnakannya. Saya melihat kembali berulang-ulang, terutama di Tribun News itu lengkap dari awal hingga akhir penutup beliau jalan pasca memberikan pencerahan tentang surat edaran Menteri Agama, saya lupa nomornya, tentang pembatasan desibelisasi. Jadi beliau menyampaikan harus berapa desibel, yang menurut saya mestinya itu dilakukan secara person to person, lembaga to lembaga, tapi tidak diucapkan seperti narasi yang mengecewakan. Jadi begini, waktu itu jadi Menteri Agama itu dalam kapasitas sebagai menteri ya, sebagai pejabat negara. Betul, sebagai Menteri Agama. Kepada umat, ada himbauan. Betul. Ada himbauan kepada umat Islam. Betul. Ya. Jadi untuk mengatur toa masjid, alat pengeras suara itu. Betul. Itu ya. Jadi maksudnya supaya ini tidak mengganggu orang-orang atau masyarakat yang khususnya non muslim. Betul. Jadi kalau tinggal di suatu komplek tentu macam-macam orang tinggal di situ, berbagai macam agama, ya kepercayaan orang di situ. Jadi pernyataannya itu yang saudara tidak setuju. Karena menyamakan suara azan itu, suara azan dengan anjing menggonggong begitu. Betul. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya
menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih. Kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Karena di dalam rangkaian azan itu terdapat di dalamnya kalimat tauhid, bahkan syahadat, di mana salah satu syarat orang dinyatakan sebagai Islam. Jadi saudara sebagai umat muslim sama dengan kami ini juga muslim, ya, melukai gitu ya. Sangat Pak, sangat melukai. Dan ini juga menimbulkan keresahan secara nasional, baik di media sosial maupun di media nyata. Setelah itu apa yang saudara lihat? Setelah ada pernyataan itu, apakah saudara melihat dampaknya kepada masyarakat? Ada reaksi dari masyarakat setelah itu? Ya, itu beberapa detik sebelumnya tadi saya sampaikan, menimbulkan keresahan secara nasional. Maka kami mengambil langkah pada saat itu memimpin beberapa aksi-aksi yang menuntut Menteri Agama Holil Kaumas untuk diadili. Oke, apakah saudara pada waktu itu melihat mulai dari awal sampai akhir dari pernyataan itu saudara melihat secara utuh atau sepotong-sepotong? Sebagian di beberapa stasiun TV mainstream awalnya ada yang utuh. Saya lupa nama stasiun televisinya dan rasanya kurang etis menyebutnya. Kemudian ada beberapa yang sudah memenggal. Tapi saya beberapa hari yang lalu masih membuka yang utuh tuh. Saya harus sebut karena ini fakta yang disiarkan oleh mereka secara broadcasting. Itu di Tribun News itu lengkap. Ya, di Tribun News. Ya, jadi saudara-saudara, kita akan melakukan pembatasan pengeras suara di musola-musola atau masjid-masjid. Tapi yang terpenting secara substantif, maksud saya, yang melukai perasaan umat Islam adalah ketika beliau mengatakan, misalkan, bukan contoh, saya masih ingat betul, misalkan ada satu komunitas, kita tinggal di komplek yang penduduknya non-muslim, kemudian semua memelihara anjing dan bunyi secara bersamaan. Nah, itu yang sangat menyedihkannya adalah bahwa seorang menteri mestinya kan memiliki intelektualitas yang tinggi, dan ini dia harus sadari bahwa dia bicara di ruang publik. Nah, ini yang sangat melukai, menganalogikan suara azan yang begitu mulia dengan suara hewan yang menurut orang Indonesia najis. Ya, tahu lah itu. Selain dari itu, ada lagi tidak pernyataan yang saudara dengar? Selain daripada mengumpamakan, ya, kalau suara azan secara bersama itu sama dengan anjing bongong, begitu yang saudara tangkap. Iya, betul. Dari itu ada nggak? Soal dia mengatakan bahwa Kementerian Agama punya NU. Saya sampai di NU. Apakah NU yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama? Tentunya secara naratif, karena beliau adalah orang-orang yang tergabung di dalam NU, Banser dan sebagainya, maka kami mengkoreksi itu. Karena Kementerian Agama adalah sebuah lembaga, bukan milik siapa-siapa, tapi milik warga negara Indonesia. Semua agama. Semua agama. Semua agama. Betul. Jadi bukan punya NU. Tetapi semua agama. Ya, adapun Pak Holil Kaumasnya itu adalah orang NU, itu secara personalitas iya. Tapi Kementerian Agama adalah punya seluruh warga negara Indonesia. Bagi saudara sebagai orang muslim, pernyataan yang kedua tadi, bahwasanya dia sebagai Menteri Agama itu adalah hadiah kepada NU. Apakah itu juga melukai perasaan saudara sebagai umat muslim? Oh, sangat Pak, karena kan Muslim ini Islam, dan Islam itu tidak terkooptasi pada golongan tertentu. Ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya. Ya, jadi tidak bolehlah beliau mengklaim bahwa Kementerian Agama hadiah itu apakah itu
bersamaan dia menyampaikan himbauan tadi atau bagaimana? Atau setelah itu? Saya rasanya itu terpisah kalau saya perhatikan, ya. Oke, kita kembali lagi waktu dia mengumpamakan suara anjing menggongong, ya. Tadi itu di acara mana, saudara lihat di media sosial? Acaranya mana waktu itu? Itu acaranya kalau tidak salah di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Pekanbaru. Dan itu saya juga sempat melaporkan bersama Roy Suryo didampingi oleh Pitra Romadoni Nasution SH di Polda Metro Jaya. Tapi karena lokus deliktinya menurut pejabat Polda itu di Pekanbaru, harus dilaporkan di Pekanbaru. Maka saya kemudian Nopal Bak Mukmin juga melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tidak ditolak sebenarnya, Pak. Tidak ditolak. Kalau ditolak kan ada surat penolakannya. Kalau diterima mestinya kita dapat surat tanda terima laporan. Nggak tahu lagi prosesnya sampai di mana begitu ya. Betul. Maka dengan adanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima laporan abangda kita Pak Hanafiah, kami selaku umat Islam sangat berterima kasih, bersyukur sekaligus bangga bahwa masih ada peradilan yang mau mengadili hal tersebut. Apa aja kalau masuk ke pengadilan ini ke pengadilan, Pak. Soal diterima tidak soal lain. Yang pengadilan itu berapa tahun menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan atau tidak ada alasan hukumnya, tidak ada hukum yang mengatur. Kami juga wajib mengadili, nggak ini. Ya, kalau tidak ada hukumnya, hakim akan mencari hukum yang hidup dalam masalah. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang namanya laporan gugatan yang di baru masuk lalu ditolak. Ya, tidak ada. Terima kasih. Termasuk gugatan dari penyidikan. Ya, juga ke sini kami diterima, diperiksa, diadili, dan ada putusan. Beralasan hukum apa tidak gugatannya itu soal nanti. Tapi yang jelas proses berjalan. Ya, saya kira itu ya inti dari keterangan saudara itu sudah saya tangkap. Tidak kasih. Terima kasih yang mulia. Ya. Sama ya. Ini Pak tadi ya. Sama. Pak Muhyiddin tadi, sekarang Pak Rahmadi. Pak Rahmadi tinggal di Matraman. Oke, saudara sama. Lihat juga di TV atau menyaksikan di media sosial ada pernyataan seperti yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin tadi. Sama. Hampir sama, tapi kalau awalnya saya dengar waktu ya sholat Jumat ada ceramah Ustaz itu di ceramah masjid. Ustaz awalnya dari ceramah Ustaz. Ya. Ada pernyataan itu. Iya. Iya. Ustaz juga mengkritik lah apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Mungkin tujuannya baik, tetapi mungkin cara penyampaiannya itu barangkali mungkin tidak menyentuh perasaan umat Islam. Ya kalau tidak ada lagi kata-kata yang bagus, begitu ya kira-kira ya. Tidak ada lagi yang bagus untuk menghimbau seluruh warga masyarakat umumnya orang Muslim, ya kan? Begitu yang perasaan Bapak ini. Iya. Apa yang Bapak dengar? Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Muhyiddin tadi, sama. Ya sama ya soal anjing bisa makan aja. Iya. Bapak sebagai orang Muslim, ya, bagaimana perasaannya? Ya jelas merasa terhina. Yang terhina. Rasanya dilukai kita umat Muslim begitu. Ya. Tapi Bapak lihat tak pernyataannya dari awal sampai akhir itu secara utuh. Tujuan untuk himbauan kepada seluruh umat Islam untuk menjaga mungkin ketertiban dalam beribadah. Ada nggak kira-kira? Ya kalau saya intinya cuma ambil yang pernyataan soal golongan anjing bisa makan dengan aja, itu aja saya merasa terhina ya. Iya itu jelas. Betul, karena satu-satunya selama seumur saya ini baru satu Menteri Agama yang menyatakan yang nggak paham baik. Ada
ada nggak melihat ada permohonan maaf lah atau bagaimana hilaf yang menyampaikan itu? Nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada. Ada pernyataan itu nggak? Pak Muhyiddin Nggak ada. Ada nggak pernyataan dari Menteri Agama setelah dia mengimbau seperti itu, kemudian umat Muslim merasa terluka, gitu? Ada nggak dari Menteri Agama bahwa secara umum, secara terbuka, Nggak ada. konferensi pers, kemudian meminta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia, Tidak. seluruh dunia, Pak? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Pak Tidak. Pak Rahmat Tidak. Tidak ada, Pak. Belum pernah saya dengar. belum dengar ya? Belum pernah. Tapi banyak pernyataan dari umat Muslim juga, kemudian dari para pakar, dari tokoh agama seluruh Indonesia menyatakan pada Ustadz, menyampaikan di setiap pengajian supaya minta maaf kepada umat Islam. Ada nggak saudara dengar Itu banyak. Kalau himbauan itu ada dari Iya. Kecaman ya. Ustadz, dari kiai, Iya. dari pemuka agama seluruh Indonesia supaya Menteri Agama memperbaiki kalimatnya, minta maaf. Ada Itu nggak? jelas. Itu banyak, Ada banyak. apa itu? Jelas, Pak. Banyak. Nah, tapi dilakukan apa tidak? Tidak. Tidak. Sampai sekarang saya Sampai tahu saat Bapak ini. ada itu. Iya. Bapak dengar nggak Pak Rahmat bahwasanya ada juga pernyataan dari Menteri Agama bahwasanya jabatan yang dia emban sekarang sebagai Menteri Agama itu adalah dia untuk NU. Bapak dengar nggak itu? Kalau itu saya nggak ambil saya yang soal golongan anjing. Ya, yang saya merasa terhina itu aja. Sama kan anjing ngomong itu kan memang gong juga kan ya. Iya. Iya. Gong juga. Gitu. Betul. Ya. Ya. Nah, tapi untungnya Bapak tahu nggak? Maksud dari Menteri Agama itu adalah untuk menghimbau umat Muslim supaya cobalah sedikit tahulah perasaan juga orang Muslim, sampai tetangga, jangan terganggu dia dengan suara gitu. Ada nggak? Gimana? Banyak himbauan dari Menteri Agama itu supaya tertib bermasyarakat, maksudnya. Jadi maksudnya untuk kontrol keras tuanya dengan aturan itu, tujuannya itu, Bapak tahu. Tapi setahu saya baru satu menteri ini Pak yang mengusik masalah ajar. Itu aja yang saya nggak suka. Itu ada peristiwa, ilustrasinya ada peristiwa di Sumatera Utara, Tanjung Balai Asar. Itu karena itu toa keras seperti itu ada non Muslim. Iya. Ya, Muslim kemudian Yang orang protes keras, akhirnya masyarakat situ membakar rumah lagi. Pernah dia itu juga akibat dari toa itu. Dia mungkin akibat dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan sebelumnya, kemudian ada peraturan dari Menteri Agama atau himbauan Menteri Agama supaya mengatur toa-toa di masjid atau di langgar atau di musola di seluruh Indonesia, khususnya untuk bagi umat Muslim supaya tidak mengganggu umat lainnya. Bapak tahu nggak itu? Ya setahu saya sampai saat ini Pak sebagai orang Muslim soal ajan ini yang saya tahu belum pernah ada yang belum pernah ada yang sampai jauh itu. Jadi intinya Bapak sama dengan Pak Muhyiddin tadi terluka lah sebagai umat Islam. Betul ya? Kita Bu Yanti. ya, Ibu Yanti Damayanti tinggal di sini nih. Iya. Ya. Pernah juga lihat pernyataan seperti itu? Iya pernah. Pernah. Iya. Pernah lihat. Lihat di mana? Di YouTube kan? Di YouTube. Di YouTube. Iya. Berapa hari setelah Bapak Menteri Agama mengeluarkan pernyataan itu? Itu memang sudah agak lama ya Pak yang mulia. Udah ribut baru ibu Iya, tahu. saya tahu. Saya potong-potong saya melihat, tapi saya sebagai umat Muslim ya sangat dihinakan yang mulia, gitu. Karena menurut saya suara ajan yang disamakan dengan anjing menggonggong itu, sedangkan anjing itu adalah binatang yang haram. Untuk menyatakan yang tadi seperti apa, untuk memberikan masalah speaker ya, itu sebetulnya kalau dia lebih bijaksana, samakanlah seperti burung berkicau, ya kan, jangan menyamakan seperti ngomong. Itu saya sangat terhina karena contohnya binatang najis. iya tadi haram yang mulia.
ya. Nah, sedangkan suara azan itu adalah panggilan untuk umat Islam, khususnya sebagai umat Islam Muslim laki-laki, ya kan? Kalau juga tidak terdengar, ya kan? Karena mobilitas di Jakarta ini, yang mulia, itu kan sudah sangat bising. Kalaupun tidak ada speaker, ya kan? Bagaimana? Atau dia lagi tidur kecapkan itu. Jadi tolonglah sebagai Menteri Agama, ya, apalagi khususnya dia sendiri sebagai umat Islam, ya kan, jangan menyatakan pernyataan seperti itu statementnya, gitu. Saya sebagai sangat terhina, dihinakan bahkan, ya. Itu. Jadi sama lah, ya. Ibu Yanti, sama lah dengan Pak Rahmat, dengan Pak Muhyiddin, seperti itu ya. Jadi janganlah ya apa istilahnya itu, namanya perumpamaan itu janganlah dengan binatang yang haram yang hina ya. Itu ya. Satu suka lah. Kemudian pernah nggak Ibu lihat Pak Menteri Agama karena pernyataan itu menimbulkan reaksi untuk umat Islam seluruh Indonesia minta maaf untuk pernyataan. Sampai saat ini saya belum pernah dengar. Seperti itu. Ya, itu. Padahal ada himbauan dari setiap saya dengar dari setiap Jumat itu dari apa penceramah untuk meminta maaf sebagai kepada umat Muslim, kan? Tapi belum ada dilaksanakan seperti itu. Ya. Apa itu setelah itu saya lihat Ya. Pak itu Abdul Somad, Ustadz di Riau itu. Nah itu sering dalam ceramahnya menyampaikan ini. Adalah lontaran-lontaran itu sebetulnya kritikan juga kepada Menteri Agama supaya ya berhati-hati sebagai pejabat publik kata beliau. Ya Bu ya, benar nggak? Tapi tidak juga dilakukan. Betul, sampai saat ini. Begitu. Betul. Jadi intinya udah bisa saya ambil fakta hukumnya seperti itu sebagai umat Muslim, sebagai Muslim yang taat, yang merasa dihina pernyataannya. Tapi Ibu tahu nggak secara utuh pernyataan dari Menteri Agama itu, mulai dari awal sampai akhir? Saya mendengarnya udah terlalu nafsu ya, jadi saya dengar itu sepotong-sepotong ya udah. Tapi saya ini lagi, saya buka lagi, saya dengar lagi, lihat lagi, saya matikan lagi. Apa sih maknanya itu gitu? Ya kan, karena kalau dia takutnya salah pendengaran ya kan. Berulang-ulang sambil masak pun tidak pun. Iya betul, mulia. Iya kan? Iya mulia. Ibu. Inilah saya intinya sudah dapat. Iya mulia. Ada lain dari sini. Ya. Ini untuk saksi Pak Muhyiddin. Muhyiddin Jali, Pak. Muhyiddin Jali dia Pak Ramadi. Iya. Ya, Pak Muhyiddin. Bapak tahunya itu dari siapa? Adanya pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang adanya suara golongan ini. Dari media, Pak. Media Bapak melihat sendiri atau diberitahukan oleh teman? Saya lihat sendiri dan dengar sendiri, bahkan saya mencari mana yang paling lengkap. Bapak mendapat itu langsung dari media atau diberitahukan dari teman dulu baru Bapak membuka media? Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, saya di rumah nonton televisi. Nonton televisi? Iya. Iya. Oke, konsekuensinya kita sudah bisa Pak. Makanya begitu aja. Karena kita mencari fakta yang sebenarnya. Gitu. Ya. Iya, betul Pak. Betul, dari televisi dan dari beberapa grup media sosial. Iya. Sehingga Bapak bisa tahu ada seperti seperti saya tahu. Betul. Jadi sekarang lagi ada konten rame-rame sekarang ini, makanya kita buka media. Betul. Nah, begitu masuk ke majelis itu loh, Bapak tahunya memang Bapak mengetahui sendiri atau diberitahukan oleh orang. Oh, itu iya, betul. Langsung. Lihat sendiri Pak di media. Tahu sendiri ya, tidak diberitahukan oleh orang ya. Betul. Kalau Pak Ramadi? Sama. Kalau saya waktu itu dari sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat di masjid dari tahunya itu dari ceramah. Ya. Ya. Terus awalnya saya tahu sendiri Pak. Artinya saya sering buka YouTube ya. Tahu sendiri. Ya. Ya, tidak diberitahukan oleh orang atau dikirimkan ke WA, ibu masuk ke grup ada berita. Biasanya kita kan ada majelis taklim nih,
Iya. Ya kan? Ada majelis taklim, kita kemudian dikirim, baru kita buka YouTube, kita buka yang semua. Kadang-kadang kita kan lambat informasi, Betul. ya, Betul. lambat informasi, baru kita diberitahukan. Itu yang kita cari itu sebenarnya. Jadi semuanya tahu sendiri, tidak diberikan oleh orang lain ya, pemberitahuannya. Karena itu tadi sudah ditanyakan pertanyaan itu. Silakan dari penggugat, ada tambahan. Ada tambahan cuma dua kata yang kita yang mulia. Saudara Muhyiddin, tadi saudara menyampaikan apakah saudara pernah demonstrasi atau menyampaikan ini tentang hal yang saudara utarakan seperti yang mungkin soal nyinggung dan soal negara tadi. Pernah demo? Pernah, bahkan kami ikut aksi unjuk rasa mengecam pernyataan tersebut di depan kantor Kementerian Agama pada tanggal 4 Maret. Kemudian saya juga memimpin 3 kali aksi unjuk rasa di Patung Kuda pada tanggal 11 Maret. Kemudian ikut juga di Bareskrim Mabes Polri tanggal 16 Maret dan 25 Maret di Patung Kuda bersama-sama dengan ulama. Nah, inilah yang saya maksud bahwa akibat atau implikasi dampak buruk dari statement Menteri Agama menimbulkan dampak sosial. Menurut saya ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial baik di media sosial maupun di media nyata. Oke. Saudara demo, banyak waktu itu peserta demo? Gimana? Banyak peserta demo di Oh banyak, ratusan mungkin sampai ribuan karena kan kita tidak hitung. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara demo itu karena disuruh orang atau diupah orang supaya kau berangkat demo, atau dari nurani Anda sendiri, saja sendiri? Oh tidak, justru yang melandasi kami melakukan unjuk rasa adalah sebagai wujud keimanan kami sebagai Muslim. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menyuruh, dan tidak ada yang membayar. Saya ini hampir setengah abad. Yang saya ingat Menteri Agama itu zamannya Menteri Mukti Ali. Kira-kira tahun 76 di mana Pak Soeharto masuk Islam. Sampai hari ini baru di zamannya Yakut Khalil Kaumas orang mempermasalahkan azan. Sebagaimana tadi yang Pak Hakim sampaikan bahwa ada peristiwa kasus tentang gugatan seorang Tionghoa yang ada di Medan saat itu tentang suara azan, ini juga merupakan salah satu tugas negara. Walaupun kita tahu di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 kita dijamin untuk melakukan dan menjalankan syariat agama kita. Salah satunya adalah syiar azan merupakan bagian terpenting untuk mengajak orang-orang melakukan sholat. Jadi itu yang menyebabkan kami terpanggil bersama para ulama, aktivis dan sebagainya mengecam statement yang dilontarkan oleh Menteri Agama saat itu. Terima kasih. Lanjut ya di sini. Apakah saudara juga pernah melakukan demonstrasi karena tidak terima pernyataan Menteri Agama seperti yang ditanyakan Hakim tadi? Ikut saya kemarin. Panitia. Ya, ikut. Kemana saja demonya? Di Depak dengan Patung Kuda. Depak dengan Patung Kuda. Saudara pergi ke sana, apakah niat saudara sendiri karena dari nurani saudara protes, atau karena disuruh orang, atau karena diupah? Niat sendiri. Oh, niat sendiri. Kenapa berniat sendiri? Ya, karena saya seorang Muslim. Baik, Ibu. Ya, pertanyaan yang sama. Apakah Ibu pernah ikut demo, protes? Pernah Pak. Kemana saja? Ke Patung Kuda. Terus? Kalau ke Depaknya saya tidak. Tidak. Nah, kenapa Ibu demo di sana? Apa yang Ibu demo itu? Ya, saya sebagai Muslim ya sangat terhina, walaupun itu ajar untuk panggilan untuk para laki-laki, tapi tetap saya sebagai Islam adalah menjunjung tinggi untuk masalah ajar ini. Oke. Sepengetahuan Ibu, ini kan kami jadi saksi itu yang didengar sendiri, Ya. yang dialami sendiri, Ya. dan yang dilihat sendiri. Ya. Sekarang yang dialami sendiri dan yang didengar sendiri,
Lafal azan itu ada nggak ucapan syahadat? Ada Pak. Ada. Apa ucapannya? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafal azan itu ada nggak menyatakan Allah Maha Besar? Ada. Itu, iya. Ucapan apa itu bagi orang Muslim? Ucapan sebagai menandakan Bukan maksudnya apa ucapannya di dalam azan itu Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Iya. Gitu ya. Nah, penutup terakhir apa ucapannya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, oke, gini, gitu. Sama ya. Ya, baik. Begitu ya. Cukup yang mulia. Ya. Kira-kira cukup lah ya. Cukup. Cukup kan? Ya. Silakan. Ya, terima kasih majelis. Saksi, ada beberapa yang ingin kami sampaikan atau tanyakan. Tadi mungkin dari awal ya, saksi pertama ya. Pertanyaan kami, apakah dari pernyataan Menteri Agama itu ada pernyataan menyandingkan langsung suara azan dengan suara lolongan anjing? Jadi kan saudara saksi menyatakan ada statement menyatakan lolongan anjing sama dengan suara azan. Nah, yang saudara saksi ketahui, statement Menteri itu apakah langsung menyandingkan bahwa azan sama dengan suara anjing? Apa seperti yang saudara saksi ketahui? Baik, izin yang mulia, terima kasih. Menyandingkan yang menurut saudara penasihat hukum pertanyakan dengan pada saya, ini menurut saya sudah masuk dalam kapasitas ahli bahasa. Karena apa? Kami sebagai umat Islam yang tidak terlalu tinggi sekolah, saya tidak ingin mengatakan bahwa Menteri Agama saudara Yakut Khalil Kaumas ini bodoh, karena beliau memiliki jabatan yang cukup tinggi dan strategis. Ya. Tapi yang disayangkan adalah mengapa beliau dengan tega menyusun narasi yang menurut saya sangat radikal. Baik, saya tidak minta pendapat saksi, tapi saya menyatakan iya dan tidak dari tahu. Menyandingkan langsung suara azan dengan lolongan anjing seperti itu tidak pernyataan Menteri, iya atau tidak? Boleh Pak. Kalau Ya, karena begini majelis, Tidak boleh saudara bertanya begini. iya, itu menyudutkan. Jawab. Kalau saya ngomong ya, itu juga penasihat hukumnya. Itu namanya pertanyaan netral. Boleh. iya baik, saya ganti majelis. Jadi gini aja, mungkin saya luruskan pertanyaannya. Apakah saudara menangkap pernyataan dari Menteri Agama itu menyamakan suara azan sama dengan anjing mengongok? Apakah itu pengertian yang saudara tangkap? Itu loh pertanyaannya. Gimana? Iya, saya mau melanjutkan. Jawab dulu ya, saudara yang saya luruskan. Iya, majelis. Oh, ke majelis. Iya, saya luruskan pertanyaannya. Tadi pertanyaan Menteri boleh seperti itu. Oke, apa ya? Betul. Saya sepakat dengan yang disampaikan ketua majelis bahwa menangkap. Tadi dulu, Pak. Saya bertanya, yang saudara tangkap, Iya. yang masuk ke dalam sanubari saudara, pengertian apakah pertanyaan dari penasihat hukum ini? Apakah suara azan Allahu Akbar apakah sama dengan anjing menggonggong yang saudara tangkap? Pernyataan dia. Apakah sama? Akhirnya saudara merasa terhina sebagai umat muslim itu loh. Itu pertanyaan. Iya. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan, diilustrasikan, dianalogikan oleh statementnya Menteri Agama saat itu adalah menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Sebagaimana tadi yang saya ulang-ulangi, beliau mengucapkan contoh. Dia tidak, bahkan saya koreksi kata contoh saja masih saya koreksi karena saya takut nanti keliru. Yang benar adalah beliau menyampaikan misalkan
kira-kira begitu, 2 kali kata misalkan diucapkan. Ada kita tinggal di satu komplek yang penduduknya non muslim dan memelihara anjing, kemudian anjing menggonggong secara bersamaan. Mohon dikoreksi majelis jika itu ada kata yang kurang atau lebih sedikit. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih majelis. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Roy Suryo itu dilaporkan di Metro? Ini pertanyaan jawab pokok. Oh ya. Iya, Anda Nggak apa-apa. tahu atau Tidak tidak? ada masalah, nggak masalah itu. Tahu atau tidak? Tahu nggak saudara si Roy Suryo diajukan ke Polda Metro Jaya? Sebagaimana sumpah yang tadi kami ikrarkan di awal persidangan, apa yang saya jawab, yang saya ketahui, yang saya dengar, saya tidak mendengar bahwa saudara penasihat hukum melaporkan Roy Suryo ke apa tadi? Polda Metro. Yang saya tahu, saya mendampingi beliau melaporkan hal yang sama di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Ya, saudara itu majelis itu bukti kita masukkan dalam. Ya, tanya aja saudara. Ya. Tanya aja. Nanti Pertanyaan yang pertama untuk saksi pertama mungkin saya rasa cukup. Yang kedua mungkin pertanyaan sama seperti majelis tadi. Ya. Karena saya kalau mengulang lagi nanti diprotes. Ya. Tadi protes Pak, lama itu aturan persidangan. Sama yang ditanyakan majelis tadi mungkin bisa dijawab oleh saksi yang kedua. Apa Rahmat? Apa jawabnya? Apakah saudara menyamakan yang masuk ke dalam dalam bilang saudara lihat, kemudian masuk ke dalam hati saudara, menyamakan ya suara azan itu dengan suara anjing menggonggong? Apakah itu yang saudara tangkap? Betul. Nah, ya biasa aja dia punya perasaan. Ibu juga begitu. Iya. Pertanyaannya sama. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, saudara saksi yang kedua ketiga apa mengetahui bahwa Roy Suryo dilaporkan di Polda Metro Jaya? Oh itu saya nggak tahu. Nggak tahu permasalahan. Ibu tahu? Tidak. Tahu nggak sama Roy Suryo? Tahu Pak. Roy Suryo itu bekas menteri apa ya? Menpora. Nggak ada ya? Ada lagi pertanyaan? Ketemu. Cukup? Ada tambahan dari Ya, silakan. majelis.